Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas FR soal yang terbaru, yang mana ini dari teman-teman peserta ujian yang sudah ujian P3K tahun 2023. Nah, jangan lupa follow Instagram aku, Tias Widi Rahayu, follow TikTok aku biar tahu informasi terbaru juga. Kemudian subscribe channel YouTube aku, support bisa mencapai 100.000 subscriber. Karena di tahun ini harapannya channel YouTube ini bisa semakin berkembang untuk bisa membantu teman-teman bisa lulus P3K tahun 2023. Dan hari ini karena teman-teman kemarin itu sudah ada yang ujian mayoritas ya, jadi aku mau bahas soal-soal bocoran FR P3K perawat sesuai yang teman-teman sudah ujian. Bagi teman-teman yang mau beli tryout bisa langsung hubungi WhatsApp admin di situ. Oke, kita mulai pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini ada soal seperti ini. Perawat puskesmas melakukan home visit pada seorang pasien stroke ya, untuk melatih room setelah pasien dirawat di rumah sakit sejak 3 hari yang lalu. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat? Kira-kira apa tuh teman-teman? Yang A preventif, yang B kuratif, yang C promotif, yang D rehabilitatif, atau yang E terapi komplementer. Nah, yang namanya upaya ya teman-teman ya, kita cek satu-satu ya teman-teman. Kalau yang preventif berarti kondisi pasien itu apa di sini? Kuratif. Satu-satu ya. Promotif, yang kita dari yang awal dulu. Kalau promotif berarti dia promosi kesehatan atau dia melakukan edukasi ya. Edukasi kepada siapa? Kepada komunitas ya ini. Kemudian kalau preventif berarti tindakan untuk mencegah ya, mencegah sebelum terjadinya penyakit. Dengan cara apa di sini? Pemberian vitamin C, kemudian dia itu pemberian apa? Imunisasi itu di sini preventif karena dia mencegah ya, mencegah sebelum terjadinya penyakit ataupun yang sudah beresiko. Kemudian kalau kuratif berarti dia pengobatan. Pada saat dia yang sakit, dia berarti harus dirawat di instansi atau dia di mana? Di vaskes posisinya ini. Kalau ini masih di komunitas ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau yang namanya rehabilitatif berarti dia pemulihan dari pasca sakit. Pasca sakitnya apa? Stroke kan. Pemulihan dari stroke dilakukan dengan cara apa? Pemberian ROM. Berarti jawabannya yang ini adalah rehabilitatif. Kayak gitu ya. Bukan terapi komplementer ya, tapi masuknya adalah rehabilitatif. Gampang ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2. Suatu puskesmas di Kelurahan A melakukan kunjungan ke salah satu SD di daerah setempat. Perawat puskesmas tersebut bekerja sama dengan UKS SD tersebut dalam melakukan kegiatan pemeriksaan gigi, kemudian mata dan telinga pada siswa-siswi kelas 2 dan 3. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat? Bukan upaya lagi ya, tindakan aja nih, tindakan kesehatan yang dilakukan oleh perawat. Yang A primer, yang B sekunder, yang C tersier, yang D rehabilitatif, yang E promotif. Tadi kita sudah menjelaskan terkait promotif. Promotif berarti promkes, promosi kesehatan, edukasi ya teman-teman ya. Oke. Edukasi. Kemudian kalau rehabilitatif berarti dia pemulihan pasca dia sakit, pemulihan pasca sakit. Berarti ini bukan termasuk ya. Oke. Kemudian kalau tersier itu juga masuk ke rehabilitatif, pemulihan juga. Pemulihankah di situ? Enggak. Ini belum termasuk pemulihan, baru screening. Berarti apa tuh? Kalau primer itu berarti dia masih di komunitas. Biasanya dia masuk ke edukasi boleh, kemudian pemberian vitamin, kemudian dia imunisasi, vaksin ya, itu masuk di primer. Kalau dia ada hubungannya dengan screening berarti masuk di sekunder, karena dia kemungkinan adalah beresiko ya. Dari pihak UKS itu nggak mungkin memanggil suatu puskesmas jika
dari siswa kelas 2 dan kelas 3 itu tidak beresiko. Mungkin ada yang sering sakit gigi, tidak berangkat, kemudian terlihat dari luarnya adalah giginya kotor dan yang lainnya. Jadi perlu untuk dilakukan screening atau dia melakukan sekunder. Untuk pemeriksaan, itu kan sudah masuk pemeriksaan gigi dan mulut ya teman-teman ya. Jadi perlu dilakukan screening atau tindakan sekunder ya, yang memerlukan tenaga kesehatan yang tidak bisa dilakukan oleh mandiri pihak sekolah. Lanjut soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 ya teman-teman ya. Anak S usianya 7 tahun datang ke poli mata karena matanya merah, perih dan terlihat bengkak. Anda selaku perawat melakukan pemeriksaan suhu, nadi dan napas. Kemudian mengarahkan pasien ke ruang dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan data di atas, APD yang dapat dilakukan oleh dokter. APD yang diterapkan oleh dokter itu level berapa? Level 1, 2, 3, 4, atau 5? Jadi kalau level untuk APD itu kan cuma 1, 2, 3. Ini nggak ada. Ya level 1 berarti masih ada di poli. Ya level 2 itu sudah masuk di mana? Oke, ini sudah masuk di ranah. Betul, level 3 itu pada pasien-pasien yang apa? Kayak kemarin nih COVID. Ya level 3 itu bisa dilakukan pada pasien-pasien yang bedah, tapi misalnya kayak contohnya persalinan SC. Ya, oke, kita kan nggak tahu tuh sakitnya apa. Itu diterapkan ya. Pakai gown dan yang lainnya tuh udah di sini nih, lengkap. Kalau dia masih di poli ataupun dia masih di bagian pendaftaran, baik dari dia pendaftaran, kemudian si satpam ya. Tadi kan ada yang soal nih, ada yang dapat soal satpam pakai APD level berapa? Level 1 teman-teman ya. Terus kalau pasien-pasien yang sudah pada pasien HIV itu level 2. Ya, tapi kalau dapat dia OP itu level 3, OP level 3 pada pasien HIV ya. Gitu ya teman-teman ya, karena kan sudah masuk steril semua ya. Darahnya itu kan juga takutnya itu sudah ketika kita melakukan pembedahan takutnya malah terkena ke tubuh kita. Jadi perlu untuk dilakukan yang aman, yaitu dengan level 3. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, salah satu keluarga terdiri dari seorang bapak tinggal dengan 2 orang anaknya, masing-masing berusia 7 dan 3 tahun. Istri bapak tersebut meninggal 1 tahun yang lalu karena menderita TBC paru. Apakah tahapan perkembangan keluarga? Yang A, keluarga dengan anak toddler, kemudian yang B, keluarga dengan anak balita, yang C, keluarga dengan anak sekolah, yang D, keluarga dengan anak remaja, kemudian yang D, keluarga dengan anak usia dewasa. Ada kata kunci 2 orang anak masing-masing usia 7 dan usia 3. Nah, kira-kira tahapan perkembangan apa tuh? Tahapan perkembangan keluarga ya. Yang kira-kira kan kalau misal kita mau melihat tahapan perkembangan keluarga itu kan dilihat dari anak yang pertama ya teman-teman ya. Anak yang pertama usia 7 tahun, berarti dia usia berapa tuh? Oke, yang namanya 7 tahun, kalau misal dia baru menikah, berarti itu dia masih awal menikah tuh. Berarti bukan. Kemudian kalau dia baru lahir, berarti anak pertama. Anak pertama bukan. Baru lahir itu berarti pada usia yang bayi tuh. Biasanya namanya childbirth bearing atau family kayak gitu, karena kelahiran anak pertama. Kemudian kalau anak prasekolah ini berarti kita masuknya bukan balita ya. Kemudian toddler 7 tahun bukan, berarti udah masuk anak sekolah ya. Kalau 7 tahun ya teman-teman ya, anak usia sekolah ini 7 ya. 7 sampai berapa tuh anak usia sekolah? SMA ya teman-teman ya, SMP tuh 15 ya. Anak usia remaja enggak, ini 16 ya teman-teman, 16 nih. Kemudian anak usia remaja berarti lebih dari 17 tahun. Usia dewasa usia dewasa teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 4. Di sini soal nomor 4, ketika sedang melakukan kunjungan rumah ke salah satu pasien binaan, perawat menemukan
pasien dewasa dengan tanda-tanda gejala seperti itu. Tekanan darahnya 160/100, nadinya 90, kesadarannya CM, berbaring di tempat tidur karena pasien mengeluh sakit kepala. Menurut keluarga sudah 1 minggu mengalami keluhan sakit kepala. Kemudian perawat tersebut merujuk pasien untuk dibawa ke puskesmas atau dokter terdekat. Peran apa yang dilakukan oleh perawat tersebut? Yang A, peran advokat, yang B, peran kolaborator, peran konselor, peran edukator, ataupun penemu kasus. Enggak ya teman-teman ya, kalau kita itu ada hubungannya dengan nakes lain atau fasilitas lain berarti kolaborator. Karena kita tidak bisa melakukan sendiri, perlu support atau bantuan dari tenaga yang lain. Kalau advokat, kita sebagai penyalur informasi tuh. Penyalur informasi dari siapa? Dari pasien ke dokter. Misalnya, tadi sudah dijelaskan bahwa penyakitnya adalah hepatitis misalnya kayak gitu. Nanti pengobatan kurang lebih seminggu lebih gitu. Nanti akan dilakukan pengecekan lagi kalau SGPT-nya naik, boleh pulang gitu. Turun, boleh pulang kayak gitu. Tapi dari pasien itu nggak mudeng dan keluarga. Nah, mereka kan otomatis lebih dekatnya tanya ke kita berikan informasi lebih lanjut kayak gitu, sampaikan lagi. Kemudian kalau konselor, ini perannya sebagai konseling, memberikan bimbingan. Ya, bimbingan apa? Ya terkait apa kesehatan yang dibutuhkan. Bimbingan terkait kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga. Oke. Kemudian kalau edukator, berikan edukasi. Ya, edukasi. Kepada siapa? Yaitu kepada keluarga yang membutuhkan informasi. Kemudian penemu kasus berarti kita menemukan kasus baru. Menemukan kasus baru yang belum pernah ditemui. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, clear. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Lanjut soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5, seorang Tuan D dihuni oleh rumah Tuan D ini dihuni oleh istri dan kedua anaknya ditambah mertua Tuan D. Kemudian yang tinggal menumpang karena sudah lansia. Kemudian kira-kira itu termasuk tipe keluarga apa tuh yang ada di situ? Keluarga inti, kalau keluarga itu terdiri dari anak, ayah, ibu. Kemudian kalau extended family itu termasuknya keluarga besar ya. Kemudian kalau diok family berarti itu apa? Suami istri tanpa anak. Suami istri tanpa anak. Oke. Kalau single parent family berarti hanya satu ortu. Keluarga asusila berarti terdiri dari apa? Ya orang tua yang sudah pisah dengan anaknya, pisah dengan anak. Berarti tinggal ibu bapak aja. Ya, oke. Berarti jawabannya kalau misal dia ada keluarga besar terdiri dari siapa tuh? Extended family. Karena sudah ada mbah gitu kan, ibaratnya di sini ada anak, kemudian ada mertua ya. Jadi kalau anaknya ini nyebutnya mbah kayak gitu. Gampang ya teman-teman ya. Clear. Lanjut soal nomor 6. Di sini soal nomor 6 ya teman-teman ya. Perawat sedang memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan stage family, retirement dan old age dengan masalah depresi ringan. Ya, di situ depresinya itu ringan. Kemudian salah satu pasangan oleh old age. Di situ perawat mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai dasar kekuatan keluarga melalui pemenuhan kebutuhan psikososial, mengembangkan gambaran diri positif, peran dan kebutuhan kasih sayang. Sedikit banyak bisa mendukung keluarga dalam menyelesaikan masalah tersebut. Fungsi keluarga apa yang sedang dioptimalkan oleh perawat? Fungsi afektif ada hubungannya dengan kasih sayang. Ada kasih sayang nggak di situ? Ada. Berarti ini hubungannya, jawabannya adalah yang A. Kemudian fungsi sosialisasi menyiapkan untuk bisa sosialisasi di luar atau adaptasi di luar kayak gitu, di luar rumah. Kemudian kalau fungsi ekonomi berarti membutuhkan ya udah material, ya keseluruhan itu terpenuhi. Fungsi perawatan kesehatan dia itu merawat keluarga, misalnya memberikan obat, kemudian mengajak ke vaskes kayak gitu. Kemudian kalau fungsi reproduksi berarti memiliki anak atau memiliki keturunan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, clear.
Ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Lanjut soal nomor 7. Di sini seorang perawat saat ini sedang melakukan home visit pada suatu keluarga. Kemudian hasil pengkajian terdapat seorang remaja yang mengeluh nyeri haid dan ini merupakan haid pertama baginya. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang penanganan disminor. Apa evaluasi hasil pemeriksaan yang dapat diharapkan? Yang A, klien mengetahui tentang menstruasi. Yang B, klien mengetahui tentang cara mengatasi disminor. Kemudian yang C, nyeri haid pada klien berkurang. Yang D, klien mempraktikkan cara mengatasi nyeri haid. Kemudian yang E, klien mengetahui tentang menstruasi dan cara mengatasi disminor. Ada kata kunci di situ. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang penanganan disminor. Berarti dia itu namanya bagaimana cara mengatasi, berarti harusnya di situ iya bisa ya. Bukan cuma mengetahui tentang menstruasi aja, bukan. Bisa mengatasi disminor, bisa. Nyeri haid bukan. Kalau kita di situ memberikan suatu intervensi baru bisa nyeri haid berkurang. Kemudian yang D, klien mempraktikkan cara mengatasi nyeri haid. Ada nggak di situ terapinya? Enggak. Kemudian yang E, klien mengetahui tentang menstruasi dan cara mengatasi disminor. Penanganannya kan, berarti di situ dijelaskan nggak terdapat seorang remaja yang mengeluh nyeri haid dan ini merupakan haid pertama. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang penanganan disminor. Berarti cara mengatasinya aja kan? Iya, betul. Jadi jawabannya yang B, mengetahui tentang cara mengatasi disminor aja, bukan menstruasi juga, karena dia udah tahu menstruasi itu apa, gitu ya. Oke, soal nomor 8. Di sini ada soal nomor 8. Seorang perawat melakukan pengkajian pada suatu keluarga di suatu kelurahan. Hasil pengkajiannya terdapat pasangan suami istri yang telah menikah sejak 1 tahun yang lalu. Saat ini istri baru saja melahirkan seorang anak sekitar seminggu yang lalu. Apakah fungsi keluarga yang sedang berlangsung pada keluarga tersebut? Yang A, fungsi reproduksi. Yang B, fungsi afektif. Yang C, fungsi sosialisasi. Yang D, fungsi ekonomi. Atau yang E, fungsi keperawatan kesehatan. Silakan ini sebagai PR, tulis di kolom komentar kira-kira jawaban dari teman-teman apa ya. Dan bagi teman-teman yang sudah ujian, kira-kira soal yang ada di channel YouTube aku itu bisa sesuai atau tidak, dan kira-kira teman-teman itu dapat skor berapa. Tulis di kolom komentar ya, kira-kira teman-teman dapat skor berapa, sesuai nggak apa yang aku bahas di channel YouTube dan apa yang aku bahas di bimbel itu masuk atau tidak. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari aku hari ini. Semoga nanti apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga bisa lulus ujian P3K tahun 2023 dan harapannya teman-teman bisa menjadi ASN tahun ini. Support channel YouTube ini bisa mencapai 100.000 subscriber dan bisa menjadi channel YouTube edukasi yang pertama. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.